Ya teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu cara membuat footage menggunakan handphone sendiri atau smartphone ya teman-teman. Nah, berikut ini tips merekam menggunakan handphone. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, cara membuat footage menggunakan handphone, dan ini adalah tips merekam menggunakan handphone. Yang pertama adalah setting kamera dengan rasio foto layar penuh atau disesuaikan dengan rasio video yang akan dibuat. Kemudian pilih resolusi dengan resolusi HD atau high definition supaya tampilannya jernih dan tidak pecah gambarnya. Kemudian usahakan merekam dengan posisi HP horizontal ya teman-teman. Jangan merekam dengan posisi vertikal, kecuali jika untuk di TikTok atau platform yang mengharuskan posisi video vertikal. Kenapa? Karena video vertikal itu terlihat bagus hanya di smartphone, tapi tidak di device lain ya, seperti di layar komputer, televisi, atau di website yang memiliki tampilan landscape alias horizontal. Sehingga video yang direkam dalam posisi vertikal tidak akan terlihat bagus di device lain. Selain itu juga akan terlihat lebih kecil dan video seperti terpotong. Nah, yang kemudian tips yang kemudian adalah usahakan HP tidak goyang ya. Jadi ketika kita merekam atau teman-teman ingin merekam menggunakan handphone atau smartphone, nah usahakan HP teman-teman tidak goyang ketika merekam ya. Karena itu teman-teman bisa menggunakan tripod atau semisalnya. Karena tripod ini berguna untuk membuat video tetap stabil dan tidak berguncang ya. Selain itu teman-teman juga tidak perlu repot-repot memegangnya dengan tangan. Kemudian minimal teman-teman sudah mengetahui 3 gerakan dasar di dalam merekam ya. Apa saja gerakan dasar dalam merekam itu? Nah, yang pertama adalah ada gerakan primer, kedua gerakan sekunder, dan gerakan tersier ya. Nah, gerakan primer ini adalah gerakan di depan kamera oleh para pemain. Jadi gerakan tersebut itu menggambarkan kamera HP itu diam, tidak mengarah ke kanan atau ke kiri, karena yang bergerak adalah para pemainnya saja. Kemudian gerakan sekunder ini maksudnya adalah gerakan kamera atau kamera handphone ketika mengambil gambar agar mendapatkan komposisi yang tepat untuk memberikan tekanan pada suatu objek tertentu ya teman-teman. Nah, untuk gerakan sekunder juga ini dibagi lagi menjadi beberapa teknik ya dalam mengambil gerakan sekunder. Nanti kita bahas setelah gerakan tersier. Sedangkan gerakan tersier ini gerakan yang biasanya dilakukan oleh 2 kamera atau lebih. Nah, untuk gerakan sekunder menggunakan handphone ini ada teknik dasarnya ya untuk kita melakukan gerakan sekunder. Yang pertama itu ada teknik pan atau gerak datar. Jadi kamera handphone ini bergerak dari kiri ke kanan secara horizontal atau secara mendatar, atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Itu namanya gerakan pan atau panning ya, bukan spanning ya. Kalau spanning pusing. Nah, yang kedua ada namanya gerakan tilt atau vertikal. Jadi gerakan kamera HP dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu adalah gerakan tilt. Kemudian ada yang namanya teknik zoom. Namun teknik zoom ini digunakan jika teman-teman menggunakan selain kamera handphone ya, tapi menggunakan SLR seperti itu. Karena gerakan zoom ini adalah gerakan lensa kamera untuk mendekati objek, itu disebut dengan zoom in, atau menjauhi objek, zoom out ya. Kalau teman-teman menggunakan kamera HP, disarankan tidak menggunakan teknik zoom ini karena akan membuat gambar menjadi ngeblur ya, kurang jelas, jadi tidak jernih gitu. Sebaiknya teman-teman menggunakan cara berikutnya, yaitu teknik dolly atau tracking. Nah, teknik ini menggerakkan kamera untuk mendekati dan menjauhi objek utama. Jadi ini pengganti teknik zoom ya. Kalau zoom kan kameranya tetap diam di tempat, hanya lensanya saja yang diperbesar, di zoom in atau di zoom out menjauh. Sedangkan dolly atau track ini kameranya yang mendekat ke arah objek. Supaya apa? Supaya objek tersebut tampilannya tetap jernih ya, tidak ngeblur, tidak pecah gitu. Nah, ini contoh gambar dari alat tracking untuk handphone ya teman-teman. Bisa juga menggunakan gimbal atau dengan tangan ya teman-teman. Oke, sekarang ini contohnya kita perlihatkan. Contoh dari video menggunakan teknik panning ya.
Nah, gerakan panning juga dapat dilakukan untuk pengambilan gambar pada objek yang tidak bergerak, misalkan suasana alam, kondisi ruangan, atau yang lainnya. Hal ini untuk apa? Untuk membangun suasana lingkungan di mana subjek berada, sekaligus menciptakan interaksi visual antara subjek dengan lingkungannya. Sekarang ini adalah contoh teknik tilt, yaitu pengambilan gambar. Sebenarnya teknik pengambilan gambar tilt ini hampir sama dengan pan. Bedanya kalau tilt itu menggerakkan kamera secara vertikal ya, dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Sama dengan teknik pan, kamera harus diam atau terpaku pada satu titik tertentu ya. Misalkan dalam hal ini contohnya adalah buku ya. Jadi kamera itu lihat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti itu. Biasanya juga digunakan teknik tilt ini untuk memperlihatkan orang ya, dari kaki ke atas, ke muka, dari muka ke bawah. Seperti itu, bisa juga seperti itu. Kemudian ini contoh teknik zoom ya. Zoom in itu untuk memperbesar objek ya. Jadi kita melihat dari jauh, kemudian kita makin mendekat seolah-olah objek terlihat semakin jelas, semakin dekat. Nah, zoom out itu adalah kebalikan, jadi menjauh dari objek ya. Zoom ini biasanya digunakan untuk memperjelas sesuatu ya, yang lebih penting. Jadi baik subjek maupun sebuah kejadian. Nah, pandangan yang semula mempunyai banyak subjek dapat dikerucutkan menjadi satu atau beberapa subjek saja. Sedangkan zoom out lebih banyak dilakukan untuk menarik penonton agar mengetahui ruang di mana subjek berada. Karena ketika kita melakukan zoom out, dia akan terlihat lebih luas ya. Juga untuk menunjukkan ada banyak hal penting yang bisa dilihat di sekitar objek atau sekitar subjek. Kemudian ini contoh tracking. Jadi pengambilan gambar dengan cara track ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Karena apa? Karena gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton, sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa. Nah, jadi kameranya yang bergerak menuju arah objek. Oke, itu tadi teman-teman sekilas penjelasan tentang gerakan dasar dalam mereka menggunakan handphone ya. Selamat mencoba nanti di tempatnya masing-masing. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.